targeting dari alter ego tuh mengerikan soalnya. Betul sekali. Dan tapi satu ini, Be. Melihat potensi seperti ini bisa menjadi dua kemungkinan cukup besar, Be. Apa? Popeyusnya ditaruh di mid. Oh. Possibility-nya ada. Possibility-nya tuh ada gitu. Entah kenapa ya ada, tapi itu pun berat. Dan bahkan apa jangan-jangan ini bakal jadi alter ego waktu draft Esmeralda ketemu sama Kings ya? Udilnya yang pakai Esmeralda. Oh, Karena kita ingat kan di mana Udil itu emang merupakan salah satu player Esmeralda yang sangat lihai. Esmeralda, Lunok, Esmeralda, Harit. Lunok, Harit. 3 hero dari Udilan. Udilan. Kali ini EVOS Legends yang akan melakukan banning phase. Oh barat sih ya, counter dari Pakitonya sendiri, walaupun ada export ya. Karena nih, kenapa dia ban barat, Pe? Dia masih memikirkan kalau Esmeralda bisa ditaruh di Mid. bot, atau nggak di mid, atau nggak Popeyusnya taruh di mid. Nah, atau enggak di offlane. Nah, makanya mereka amankan barat supaya baratnya mungkin tidak bisa dipakai oleh Seliboy. Kalau ini bakal jadi Popeyus mid, artinya dia bakal mainin durability untuk tidak digeng sama sekali. Namun kalau lawannya Hayabusa balik lagi Ji, ini bakal jadi Hayabusa mid lane yang benar-benar secure banget sih, karena clearing minionnya kalau diadu pun Hayabusa jauh banget lebih unggul. Betul banget, lebih cepat, lebih unggul, rotasinya bisa enak, jungler ngambil colong-colong tipis masih lebih cepat. Aku nggak tahu kenapa mikir kalau band Lilia atau Chang'e ini dua hero yang sangat amat mengganggu nantinya kalau seandainya benar-benar bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Legends, karena mereka ini kelemahannya efek slow. Orpheus kena efek slow pusing, Esmeralda kena efek slow pusing. Kalau ini bakalan Chang'e untuk EVOS Legends, artinya Clover bisa saja untuk di gold lane. Baru pengen ngomong sama lagi. Iya. Dan nanti cuma kurang satu lagi, yaitu adalah di Bang Otat. Either way itu dia bakal menggunakan healer, atau jangan-jangan nanti dia akan menggunakan grok untuk nabrak. Gue jarang banget pakai Sylvana, Sylvana nangkep Popeyus bisa terbang nggak? Ya bisa ke Sylvananya lah, karena bisa Bukan. dia. Kan dia ditangkap nih Popeyus. Oh ya enggak lah, damage-nya kayaknya masuk, tapi kayaknya nggak bakal keluar dari lingkaran Imperial Justice. Harusnya. Karena itu kan yang bisa menghilangkannya cuma Purify kan. Beda lah. Kecuali if patch depan. Kecuali satu. Ketika Shadow Kill terus dia ulti. Telat Shadow Kill dulu baru ulti, itu nggak dapat kemarin gua. Iya, emang nggak dapat. Iya, beda sama tangkap dulu baru Shadow Kill. Selesai. Oh, selesai. Cepat langsung cecet gitu doang. Tapi kalau misalnya Shadow Kill dulu baru ulti, si Sylvana nggak dapat, Be. Karena biasanya Shadow Kill itu pas Shadow Kill Sylvana lagi otok-otok kan. Iya. Otok-otok. Iya. Spiral Starling. Itu, Be. Jadi makanya dia bakal ke-deny di situ. Dan Ruby, wow, 3 fighter kayak gini berarti emang bener-bener butuh range. Butuh range, udah fix. EVOS Legends butuh range banget yang jauh. Kalian jauh banget. Kayak hubungan jarak jauh. LDR. Jakarta Kalimantan. Bener. Nasi kuning Banjarmasin. Betul sekali. Sama soto Banjar. Wah. Jangan bilang-bilang kornet, guys. Jangan kornet ya, guys. Jangan bayar kornet ya, guys. Jangan laporan ke kornet. Kornet lagi nggak nonton, lagi pindahan. Biarin dia fokus pindahan. Kalau kita mah udah aman. Gue belum sih. Bener, tenang dibantu coy. Elis terbuka tapi tentunya. Elis. Dan Elis merupakan salah satu hero yang paling gampang untuk bertahan ketika nanti diloncatin sama Cyclops. Kalau Cyclops berarti EVOS Legends mau nabrak dari awal. Jungle Cyclops nih, Be. Dari awal ditabrak. Jungler nih, Be. Kalau jungler sih ini lucu banget karena Jungler Esmeralda bakal kesulitan banget untuk survive. Oh, enggak, Be. Angela Bang Otat. Angela Bang Otat. Angela Bang Otat. Angela tuh kayaknya hero-nya RKT dah. Iya. Feeling gue, Be. Iya emang. Kayaknya sih kayak hero Gustian dah. Yang pakai Angela kayaknya Gustian. Baik. Angela baik. Korek ya. Karena jadi korek. Astaga. Korek itu kalau misalnya gatel, Be. Korek dulu. Gatel, garuk, padahal mah bahasanya saya mah nggak ngerti ya. Aduh. Kapel Trigo untuk junglernya kali ini yang 3-2-1, Be, cepet. Kayaknya 3-2-1. Lancelot. Ternyata tiba-tiba linknya udah YSS kebuka. Tapi Lancelot ternyata. Emang beda. Dukun. Udah guys. Ya udahlah,
makin lebih cepat juga kita ternyata dari draft pick-nya. Karena Makin sesaat cepat juga lagi, saya. benar juga, karena sesaat lagi kita akan Melepaskan menuju ke perasaan ini. line of down, melepaskan perasaan juga dan penasarannya Oji. Karena sesaat lagi kita akan menuju ke game yang kedua. Apakah bakal jadi 2-0 untuk EVOS Legends atau bakal jadi 1-1? Kali ini kita akan menuju ke babak yang kedua dan akan kick off juga ke Land of Dawn. Yes, tapi menuju ke arah sana. Buat kalian semua jangan lupa untuk Alter Champs, kirim pantun untuk Alter Champs ke Ranger Mas dan juga KB, dan juga untuk para EVOS fans kirim ke KB dan juga Ranger Mas. Pokoknya kita bakal bacakan Yes, dan juga pantun-pantun terbaik. tetap dukung tim favorit kalian, tulis di kolom komentar hashtag #AlterChamps atau hashtag EVOSRoar, dan jangan lupa juga bendera Indonesia. Halo kapal. Ada kapal. Gila, kapal luar biasa ya. Gila, di rumahku jarang ada begituan, Be. Bener, jarang gue Ini, juga. ini karena kita nge-cast dari lantai 12 saja. Bener, jadi ada kelihatan ya di sana ya di belakang. Ini ya. kita di gedung lantai 12 di daerah Bekesong. Bekesong ya, langsung saja inilah dia Land of Dawn, dan kita sudah melihat di sana ada Hayabusa sedang berlenggang leher dari Versik, dan inilah dia. Profesor, Oi, skill dari seorang Hilda, sebutin namanya skillnya apa? combat ritual. Combat ritual. Jadi kita Langsung saja. ritual dulu. Ritual terlebih dahulu, dan inilah dia game yang kedua yang bisa kita bilang sepertinya akan menjadi game yang sangat menarik karena banyak sekali hero-hero yang benar-benar berbeda warnanya ketika kita melihat dari game yang pertama. Dan sementara itu melihat dari pergerakan teman-teman Alter Ego Esports yang mencoba untuk nabrak terlebih dahulu, mereka mencoba untuk bermain lebih agresif daripada teman-teman tim EVOS Legends, dan kali ini EVOS Legends benar-benar memainkan tempo agresif rek seperti biasa. Ketika dia menggunakan Angela, ini akan menjadi Angela yang sangat amat galak. Dia mencoba untuk bermain secepat mungkin, dia mencoba untuk menabrak semuanya, dan bahkan kalau misalkan kita melihat dari pergerakan teman-teman Alter Ego ini benar-benar ditahan aja biar mereka tidak terlalu termakan sama tempo EVOS Legends. Sementara itu pergerakan dari tim Alter Ego yang tadinya sangat agresif sekarang jadi pelan banget temponya, ditahan, dan Udil hanya dimainin dengan puppet on a string ketika dia berada di arah depan. Dan juga pergerakan dari teman-teman EVOS Legends jadi makin agresif lagi. Shadow Kill bakal digunakan ke arah bawah. El Nino sendirian dan First Blood bakal diamankan begitu saja dari EVOS Legends ketika mereka sadar bahwa gold laner mereka El Nino sendirian, walaupun setup dari turtle-nya benar-benar dipaksa untuk didapatkan terlebih dahulu, dan ternyata kali ini dibalaskan begitu saja. Alter Ego mencoba untuk bermain agresif juga, mencoba untuk memaksa keluar dari zona nyamannya. EVOS Legends dipaksa untuk mundur, dan kali ini bahkan lihat masih belum ada korban jiwa, dan Versik masih berlenggang leha dengan permainan agresifnya. Hayabusa ini benar-benar seolah tidak mau berhenti, dan ini benar-benar Dipaksa. dan Laka langsung mencoba untuk melakukan Last Insanity. Duar meledak lagi dari seorang anti mage, dan bahkan ada satu pergerakan lagi dari Hayabusa yang menabrak kali ini Clover. Versik benar-benar tidak terhentikan. Dan bahkan kali ini Turtle diamankan oleh seorang Hayabusa. Profesor KB yang terhormat dipaksakan di depan sana. Phantom Execution dari Celebi menurut gue terlalu memaksakan. Kenapa gue bilang terlalu memaksakan? Karena dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk mundur. Dan bahkan dengan satu buah tancepan Quad Shadow yang tersangkut kepada seorang Shelly Boy, dia harus benar-benar bisa mundur tanpa ada satu buah hambatan. Dan bahkan Wandiara Midland harus clear minion dengan cukup cepat, bahkan mengusir seorang Udil dan juga seorang Rasi. Yes, dan ini El Nino tidak bermain seperti biasanya. Dia tertekan. Dia benar-benar dalam ancaman di arah bottom lane karena bisa dibilang ini pergerakan dari EVOS Legends sudah menekan dari awal, Ranger Mas. Alright. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego, lihat anti-mage mengganggu pergerakan dari seorang El Nino. El Nino cuma bisa coba untuk mengambilin satu gold buff aja, dan berhasil dengan memaksakan ada satu buah. I'm offended, Profesor. Betul sekali. Aku hanya menunggu satu, yaitu adalah pergerakan dari RKT. Dia bakal masuk ke siapa kira-kira? Karena yang bisa dia masukin banyak banget. Satu, Shadow Kill nih kayak gini. Dalam keadaan Udil, dia kalau misalkan nggak punya Frostmourne Shield, ini bakal bete banget. Kenapa tuh? Karena kita tahu sendiri, ketika Udil tidak memiliki Frostmourne Shield, artinya Esmeraldanya hanya menjadi mbak-mbak biasa. Oke, Bapak biasa, tapi Shelly Boy tersangkut. Satu interaksi kill sudah diamankan karena nggak ada lagi PTW Execution dan juga nggak ada Tonros. Dan bahkan dengan satu
satu hit dari seorang Versik menancap, gue udah bilang B, menancap kuat Shadow. Itu ngikut di kaki dari seorang Versik dan bahkan One harus dengan wings by wingsnya dikeluarkan begitu saja dan bahkan dengan coklat roka dari seorang Pai menumbangkan One. Burungnya terpukul begitu saja di area top lane. Gua tahu lagi tuh coklat gimana rasanya, enak banget ya Allah. Bentuknya sama nggak? Bener, bentuknya sama, tapi kali ini RKT bener-bener flicker, ngumpet di rumput, langsung shadow kill, nggak ada target, langsung mendapatkan fog yang sangat menguntungkan bagi pergerakan RKT. Udil belum bisa dengan semena-mena memberikan damage karena dia menggunakan satu bus support dan bahkan Oh mega my kill. God. Versik mau lebih dan Queen Shadow jadi goceng begitu saja. Versik dan Ultimate lihat di depan sana. Satu lawan dan satu dash menumbangkan Celebi dan mereka yang baru saja mendapatkan satu buah baru babang. Kerugian 2 menit lagi untuk si Alter Ego. Yes, jangan lupa itu udah bukan 2 menit, tapi adalah 90 dari Ranger Mas dan juga sekarang turtle-nya sudah diambil lagi oleh Versik dan bahkan ini jabnya anti-match tidak terhentikan. Tadi Yes. kita melihat di game yang pertama, duar bebeknya dari anti-match benar-benar ini mengerikan. Tapi sekarang tinjuan maut, mungkin karena rusuk tentunya di arah bottom dan mencoba untuk bertahan, tapi El Nino tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan lihat tinjuan langsung menunjang ke dalam jantung dan juga pergerakan dari El Nino harus tersungkur di tanah. Yes, menghujam begitu saja. Udil lihat dengan selendang mayanya mencoba untuk menumbangkan seorang RKT, tapi Celebi dan Miracle Boy dengan punchernya nggak mau terlalu terburu-buru karena ada sebuah di sana. Lihat Ultimate di sisi sebelah kanan mencoba dengan strike, jab, dikeluarkan, masih ada puncher dan bahkan serangan dari sebuah puncher ke arah satu jungle. Tondos masih mau lebih dari Ultimate, nggak mau lebih karena RKT menyelamatkan jiwa dan raga dikejar begitu saja. Di depan sana, Pai mau kemana nggak boleh pulang, maunya digoyang dan bahkan nggak ada Shadow Kill dan juga ada seorang Clover Pai-nya. Lihat tersangkut begitu saja dan bahkan Pai harus dikobarkan sepertinya dan masih bisa kabur Profesor KB. Langsung ada Last Insanity, tiga target langsung dipikir begitu saja. Clover bakal mendengarkan target, tapi ternyata Pai dia harus tumbang. Last Insanity, duar bebek lagi keluar daripada seorang Clover. Berkali-kali entah kenapa Pai yang tadinya dia berniat untuk menghentikan pergerakan saja, tapi kayaknya terlalu overdrive. Overdrive banget karena berkali-kali damage Afrika digunakan karena udah tahu pergerakan seorang anti-mage membuat knockout strike-nya takut harus benar-benar mundur. Udil pun dengan selendang mayanya nggak kuat untuk menahan damage dan diberikan anti-mage. Lihat dia rotasi dengan cukup cepat karena kenapa? Dia udah dapetin satu buah turret duluan dari El Nino. Itulah yang membuat dia bisa mengacak-acak pergerakan dari tim Alter Ego. Benar sekali. Luar biasa banget salah satu ini ya analis kita dan bahkan kali ini Sally Boy mencoba untuk mengincar ke arah anti-match tapi anti-match diselamatkan oleh Bang Otat. Bang Otat benar-benar mencoba untuk menghindar dan bahkan anti-match lihat kerasukan Bang Otat anti-matchnya. Yes, kita lihat dengan hook dari kiri kanan depan belakang tapi ternyata sangat begitu saja long serangan keluar kemudian seorang saya gampang garis ini dapatkan tapi kalau gimana dapatkan masih tak kabur pulang mau jadi goyang dan lihat RKT nggak ada yang lihat untuk lokal juga Tata dan banyak cewek yang mau sama lo kalau misalnya nggak itu bakal jadi masalah tapi ternyata baik tumbang di bottom lane. Aduh, El Nino hampir saja ditumbangkan tapi ternyata itu adalah formasi 2 melawan 3 tapi ternyata EVOS Legends walaupun member mereka hanya 2. Lihat di sini Udil harus mundur. Lihat Wan nggak mau dilepasin begitu saja. Udil nggak boleh nyentuh abangnya. Sang adik kecil menyelamatkan abangnya. Bayangkan Profesor KB ternyata chemistry yang dilakukan Wan Exa Percik. Ini ngeri banget sih, ini chemistry baru yang benar-benar tidak bisa diremehkan dan bahkan lihat anti-match-nya dia pede banget. Dia tahu Bang Otat ada ultimate makanya dia ya udah ada El Nino tabrak tuh lihat strike lagi. Beda 2 level sebagai seorang EXP laner. Ini bakal berat banget apalagi tadi El Nino sempat berubah posisi karena dia di gold lane. Ya. Dan bahkan anti-match-nya yang mirroring. Oke, Dia yang gold lane. dikejar begitu saja. Pai kali ini nggak mau masuk ke dive in ke arah belakang. Bahkan dari yang dikeluarkan menunjukkan rasis perpataran terakhir dibakar begitu saja. Alter Ego Esports kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik. Bahkan Sally Boy dan Miracle Boy nggak kuat untuk dapetin ke arah belakang. Perbedaan level yang cukup mencolok dari Sally Boy dan juga Percik. Mencolok langsung ke dalam perasaan kita karena kenapa? Karena kelihatan banget perbedaannya. One bener-bener dapetin free space untuk mengeluarkan semua source skill ultimate dan lihat di top lane Pai sendirian terkena Shadow King mencoba untuk bertahan tapi ada flame shot yang dilontarkan namun tidak ada target yang optimal. Unstoppable didapatkan oleh seorang Versik dan bahkan dia udah punya pistol. Piu! Hanya untuk menumbangkan turret kali ini 35% penetration akan diberikan secara cuma-cuma. Dan bahkan lihat kombinasi Sally Boy dan Miracle Boy menuju ke arah seorang shutdown didapatkan begitu saja. One menjadi pilihan. Maka coba digoceng. Nakal saling
dikeluarkan, tapi ternyata masih ditahan dan bahkan Lost Insanity kali ini tidak menampar keras para pemain dari tim Rodrigo. Hirasuki di sebelah kiri, saya boleh balik Cowboy, gak coba untuk bertahan dan nggak mau lagi untuk mengambil kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan dari bottom lane. Celebi memilih untuk mundur karena lihat terkadang sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Betul sekali, dan sesuatu yang dipaksakan memang kalau udah bukan punya kita ya udah belum rezekinya. Betul. Mundur lagi, dan lihat Clover dari tadi dia udah nabung ya kan, ngambil semua kaleng kongkong. Oke, gak ada pacar, lihat dan bakal coba dicoba des begitu saja. Anti-match versus everybody versus bertiga, mencoba dimasuki, masih ada satu publiker dan bahkan anti-match mencoba bertahan, gak bisa masuk bawah tegala ultimate, merelakan seorang Maxel Leonardo di arah mid lane. Benar sekali, Max Leonardo harus ditumbangkan di bagian mid lane. Anti-match harus menunggu terlebih dahulu sekitar 28 detik tadi, tapi kali ini tidak terlalu lama karena zoning outlordnya EVOS Legends megang. Dan lihat Bang Otat ngadang di rumput nungguin siapa yang lewat, nanti bakal dia slow dan bakal dia ganggu pergerakannya. One Wings Bombing telah keluar, Feather Strike dikeluarkan, El Nino menjadi pilihan. Flicker yang ada yang lihat, tapi bahkan kali ini mencoba dipasang dengan satu buah pancar menuju ke arah belakang. Nggak ada pancar lagi dari Celebi, dikejar begitu saja ada seorang Persik di retribution. Satu itu terakhir hanya bisa pancar saja, tapi ternyata Persik masuk ke kandang yang salah, kandang dari seorang para pemain dari tim Rodrigo, dan kali ini digocek dari Pai. Connect begitu saja, satu hit terakhir, Pai dipancing. What are you doing? Oh my god, Persik pancingan mau, dan bahkan Pai termakan bualan dari seorang pria Persik. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Emang bener-bener udah menuju ke arah pendewasaan dari Persik. Dia tahu banget persis gimana caranya nge-trigger Pai dengan Poveusnya. Dia tahu dia dash ke arah belakang biar Pai-nya ngejar. Dan ternyata dihindari begitu saja oleh Persik karena nggak connect dari demoniknya. Connect dari tadi sebenarnya, tapi nggak masuk damage-nya. Itu dia, dan di-heal terus sama Bang Ota di belakang. Disembur. Makanya pas ke-trigger terlalu jauh dan tidak ada backup, itu Pai terjebak di dalam ruang nostalgia. Itu bener-bener ku terjebak di ruang nostalgia. Oh, RKT menyelamatkan diri dengan menggunakan papi boom. Papi boom. Dan bahkan dapetin satu buah lordnya. Kali ini sepertinya para pemain dari tim-tim yang berada di MPL gameplaynya benar-benar melihat salah satu pergerakan Rinasmi yang dulunya luar biasa ya. Benar. Ini gua karena beberapa belakangan mereka tuh udah lihat offlaner. Iya, XP laner nyicil yang namanya Lord. Iya. Dan itu udah biasa sekarang. Iya, sudah biasa. Karena kalau mungkin kalau ada salah, correct me gue. Correct me if I'm wrong. Tuh, Iya. susah banget tuh. CMIW. Gue ngeliat si ini, Rinasmi yang membuat tren itu soalnya. Berarti kita harus hashtag Rinasmi Esport ya. Rinasmi Esport. Betul. Lumayan pegel punggungnya. Pegel ya, benar. Atau enggak Awat Esport. Clay jangan lupa. Iya. Ada Fredo juga. Semuanya lengkap ya pokoknya. Tapi kali ini langsung menuju ke dalam grand final lagi. Game yang kedua masih ada EVOS Legends juga ditabrak begitu saja. Knock Strike digunakan. Masih ada papi pun juga di arah belakang. Dan Dipancing keluar, lihat. Dipancing keluar. Dipaksakan dan bahkan Pai-nya terpancing satu buah asmara. Gak ada yang ngedes lagi dan bakal ditumain begitu saja. Satu kali pancingan membuat Pai birahi dan bahkan Pai tersyukur tak bisa di cover begitu saja Profesor KB. 4 lawan 5 masih mencoba untuk bertahan, tapi El Nino menarik dengan Emo Fan dan Clover masih baku di arah top lane mendapatkan blue red ini. Lihat match-nya. Di arah bottom lane juga udah mulai terekspos. Shadow kill terbagi menjadi 3. Masih punya kuat Shadow tapi masih bisa dihindari, tapi ternyata masih ada Hold Baptism masih sendiri bakal digunakan. Ada duar meledak lagi dari El Nino, masih bisa bertahan dengan flick out dan ada satu efek dari Queen Switch. Sementara Udil mencoba untuk membabi buta di arah depan, mencoba untuk menabrak, langsung mencoba untuk melakukan Venom Execution. RKT satu hit lagi, tapi ada slow effect Rose of Crow-nya nggak connect dan bahkan masih ada Anti-match versus everybody. Kali menjadi kelihatan bahkan. Lihat hook jab shake yang menyebalkan. Anti-match masih mau lebih. Anti-match di depan sana. Sini sebelah kiri. Di depan dikeluarkan. Ada jab shake, uppercut dan bahkan masih bisa dihindari begitu saja. Knock Strike dikeluarkan. Pai masih di depan sana. Rek menjadi pilihan dan lihat anti-match versus everybody. masih dari ring sebelah kiri berwarna biru. Anti-match mencoba untuk mengobrak-abrik rumah tangga dari Alter Ego, tapi kali ini malah Wan yang ditumbangkan begitu saja. Di arah top lane kali ini masih bertahan juga dari Anti-match, mencoba untuk mundur dan ditarik ulur juga
Astaga, masih bisa bertahan dari Alter Ego, tapi apakah ini akan menjadi jawaban comeback dari Alter Ego karena EVOS Legends sedang nge-lead 6.000 gold. Tapi dari sisi sebelah merah kita lihat pasukan dari Alter Ego berjaya mengusir mundur EVOS Legends dari para rumahnya. Benar sekali, dan Udil masih berusaha untuk melakukan joget twice kali ini perlahan-lahan. Dia mau tahu apakah kali ini dia mampu untuk melakukan comeback. Balik lagi, karena kali ini Alter Ego lagi dalam keadaan under. Perlahan-lahan, one-nya bakal udah punya Divine Glaive. Yes. Astaga. One-nya udah punya damage yang sangat amat tinggi, dan Sally Boy, dia harus lebih berhati-hati lagi sekarang. Kalau satu kali kena Curse of Crow, dia bakal bener-bener tersungkur. Karena stun impact dari Curse of Crow ini akan sangat meresahkan bagi assassin seperti Lancelot. Untungnya EVOS Legends tuh punya one sebenarnya menurut gua. Kenapa? Karena ini Ruby-nya bakal sulit banget ditumbangin udah bener-bener segini. Ini bakal berat banget. Lifesteal-nya cukup Range-nya kencang. cukup jauh jadinya. Yes, dan ditambah lagi dengan adanya satu buah buying time yang diberikan oleh seorang Ruby. Ini membuat mungkin Versik terbuang waktunya untuk fokus ke arah Ruby. Kalau Ruby-nya coba inisiasi. Nah, nih permasalahannya juga Ruby-nya nggak bisa inisiasi salah-salan. Karena ada Quad Shadow, Yes. dan bahkan one-nya juga One-nya pakai itu loh. sprint itu. Sebenarnya one-nya itu bro. Karena one-nya dari tadi ya, dia kenapa bisa survive ketika dia dikejar? Karena mau gimana pun efek slow, dia pakai spell awok-awok. Awok. Itu dia, spell awok. Spell ketawa lari, sprint. Itu membuat movement speed dari one itu, apalagi pakai Wings by Wings. Itu jadi burung acir jadinya. Itu namanya burung, bukan sembarang burung. Buset. Ya Itu kan? burung gagaknya 2 kali lipat tuh pergerakannya. Itu Apa? burung nakal. Burung nakal. Suka lari-lari. Anak kecil kalau suka lari-lari dibilang anak nakal. Bandel. Anak Badung kan? Badu. Sama. Nah, ini dia. Clover yang perlahan-lahan melakukan poking ke arah Lordnya. Dan ini yang dilakukan juga. Bener gak kata gue? Bentar, Lihat ini Ninonya. ya, XP laner rata-rata Ninonya harus ngebuka. Mau nggak mau Nino bakal coba jemput Perez ke arah belakang, tapi lihat Lasis dari keluar belakang, tapi lihat anti Perez everybody di keluar begitu saja. Masih coba bertahan. Flicker Rossi lima dari Cowboy. Anak melakukan serangan dari Lasis dari itu. Wow, belum dapetin apapun di depan sana. Bahkan Lasis masih mau lebih. Sakaratul Maut, Painya datang dan bahkan Killing Spree mendapatkan seorang Udil. Painya kali ini digocek begitu saja. Oh my Shadow God. Kills dikeluarkan dan bakal kehilangan 2 poin. Ini bencana. Trigger begitu saya terpicu, 2 hilang dari Alter Ego Esports ketika Painya ternyata mengincar ke arah anti-match walaupun sudah tidak memiliki hard guard lagi, tapi anti-match masih di cover juga sama adanya Versik. Shadow Hero Lagi menjadi 3 walaupun ada Holy Baptism, tapi cuek begitu saja ditarik sama El Nino, tapi di belakang anti-match yang hadir lagi dengan knock strike base-nya transpose, knock strike mengincar ke arah belakang, Papa Nono string connect juga ke Rasi dan bahkan El Nino spree daripada seorang Versik. Versiknya diem doang, langsung mencoba untuk mengekspos karena base dan dipukul-pukulin. Gila. EVOS Legends seolah mengamuk di Grand Final kali ini. Without Lord di game yang kedua. Mereka karena nggak terlalu butuh Lord. Yes. Yang mereka butuhkan adalah menumbangkan quantity. Biar Alter Ego tidak bisa fight berlima. Yes, dan satu lagi Pai lagi yang mereka pancing. Mereka tahu, mereka benar-benar mainin momentum. Dan ini MVP-nya untuk kali ini adalah Bang Otat dan Anti-Mage. Iya sih. Luar biasa. Asli. Anti-match Bang Otat sih udah bener-bener kayak, oke, kita berdua Max. Kita hajar mereka.